Untuk mengetahui lebih lanjut terkait beasiswa OSC, kita sudah bergabung dengan Profesor Dr. Basri Moding. Assalamualaikum, Prof. Basri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas waktunya Prof. Basri. Universitas Muslim Indonesia Makassar ini telah menjadi salah satu pendukung OSC sejak tahun 2019. Nah, ini masuk ke tahun keempat UMI Makassar mendukung program OSC. Kita pengen tahu Prof. Basri sebetulnya apa yang melatar belakangi UMI Makassar kemudian ikut serta dalam program beasiswa OSC. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya Mbak Naila dan seluruh peserta hadirin hadirat. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa beasiswa online competition merupakan program beasiswa yang dilaksanakan yang kerjasama dengan Medcon.id dengan perguruan tinggi seluruh Indonesia dan di dalamnya termasuk Universitas Muslim Indonesia. Yang kenapa Universitas Muslim Indonesia ikut serta dalam mitra Medcon.id dalam program ini, ya ini adalah sebagai suatu bentuk kepedulian terhadap anak bangsa dalam mencerdaskan di bidang pendidikan. Dan saya kira program ini dapat memberikan kemudahan bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk melanjutkan pendidikan D1 hingga sampai sarjana. Kemudian UMI perlu juga kami sampaikan bahwa berkaitan dengan beasiswa, UMI juga telah memberikan beasiswa di mana ada 2,5% dari penerimaan mahasiswa baru setiap tahun diberikan sebagai zakat untuk 30 desa binaan di seluruh Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Maluku. Dan alhamdulillah dengan UMI bergabung dengan OSC Medcon.id, tahun pertama setelah kita evaluasi, alhamdulillah yang mendaftar hampir seluruh provinsi di Indonesia yang memilih kuliah di UMI. Dan ini suatu luar biasa yang kegembiraan bagi warga khususnya Universitas Muslim Indonesia. Baik, jadi antusiasme begitu luar biasa dari para pendaftar. Nah, kalau Prof. Basri, ada berapa fakultas atau prodi yang tersedia di UMI Makassar dan apa nih yang paling menjadi favorit dari mereka? Universitas Muslim Indonesia ini ada 13 fakultas dan 1 program pascasarjana, kemudian ada 59 program studi. Kemudian adapun prodi yang favorit adalah yang pertama itu Fakultas Kedokteran, ini saya kira di mana-mana ini, yang mendaftar lebih 1.000, yang diterima 200-an. Yang kedua adalah Fakultas Farmasi, kemudian ada program studi ilmu hukum, program studi manajemen, dan hampir semua fakultas diminati. Tapi inilah yang paling favorit di UMI. Wow, jadi hampir semuanya justru yang menjadi favorit nih. Prof. Basri, tapi kalau untuk program beasiswa ini disediakan untuk prodi apa saja, Prof? Kalau OSC ini yang tidak masuk itu baru kedokteran dengan farmasi. Manajemen, ilmu hukum semua masuk. Baik, jadi tadi Prof. Basri juga mengatakan bahwa dari tahun pertama saja antusias yang mendaftar ini sudah sangat tinggi begitu. Nah, bagaimana kemudian bagi mereka calon mahasiswa baru yang ingin mendaftar ke sana untuk mendapatkan beasiswa, caranya seperti apa, Prof. Basri? Jadi kalau OSC itu dia mendaftar sesuai dengan aplikasi osc.medcon.id, kemudian dari situ itu diseleksi dengan tentu dengan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh oscmed.com. Dari situ kemudian nanti dari UMI dipanggil untuk ke Jakarta untuk ikut seleksi khususnya wawancara dan tentu persyaratan-persyaratan yang lain. Itu. Baik, sejumlah persyaratan tentu harus diikuti dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, kalau dari UMI Makassar sendiri, Prof. Basri silakan ceritakan mengenai prestasi-prestasi yang diraih apa saja dan juga kegiatan dari kemahasiswaan ada meliputi apa saja sih dari UMI Makassar? Ya, kalau kita di UMI, alhamdulillah perlu kami sampaikan bahwa untuk akhir ini UMI
salah satunya perguruan tinggi swasta di luar Jawa yang terakreditasi unggul. Dan baru-baru ini juga UMI masuk 100 perguruan tinggi Islam dunia berdasarkan penilaian Unirank. Kemudian UMI juga merupakan perguruan tinggi yang nomor 1 dari semua aspek untuk wilayah 9, LLDIC wilayah 9, Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dan kegiatan-kegiatannya apa saja nih, Prof. Basri, yang dilakukan UMI Makassar atau kegiatan kemahasiswaan di sana? Kalau kemahasiswaan itu banyak ya, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang mendukung perkuliahan, misalnya ada karena kita ini sekarang, apalagi sekarang ini sudah bekerja sama dengan industri, hampir semua mahasiswa ini setelah kuliah ada juga kuliah lapangan yang tuntutan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kemudian kegiatan-kegiatan UKM, misalnya pramuka, kegiatan-kegiatan jurnalistik, kegiatan polibal, bahkan polibal baru-baru ini alhamdulillah UMI kalau tidak salah ranking 1, juara 1 ya di Jakarta. Ya, poli online ya, digital. Ya, jadi begitu banyak prestasi dan kegiatan yang aktif saat ini tengah dilakukan oleh kemahasiswaan. Nah, Prof. Basri, kriteria calon penerima beasiswa OSC seperti apa sih yang dicari oleh UMI Makassar? Ya, yang pertama itu adalah tentu mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi akademik yang luar biasa, memiliki integritas, ya, berkarakter moral, ya, dan karakter kinerja. Kemudian paling penting lagi adalah di samping dia punya prestasi di sekolah, dia juga termasuk keluarga yang tidak mampu. Nah, jadi itu yang kita utamakan, ya. Karena kalau orang berprestasi dan sudah mampu, untuk apa lagi? Ya makanya selama ini, tapi sekarang ini kan kita tidak bisa lagi itu, karena kita menyeleksi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh OSC Medcon.id. Jadi makanya kalau ada yang masuk orang mampu, maka itu dari OSC Medcon.id. Kalau dulu waktu UMI belum bergabung dengan OSC ini, maka kita betul-betul yang punya prestasi akademik tinggi dan punya keluarga tidak mampu, dan itu dibuktikan surat keterangan dari pemerintah setempat. Iya, itu dia sejumlah kriteria yang dicari oleh UMI Makassar tentunya. Nah, terakhir Prof. Basri, apa motivasi dan semangat yang ingin disampaikan bagi mereka yang ingin meraih beasiswa begitu ya, mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri? Motivasi dan semangat apa yang ingin disampaikan di sini? Yang pertama, untuk seluruh anak bangsa, untuk anak Indonesia sebagai generasi muda yang merupakan garda terdepan dalam membangun bangsa dan negara, tentu kita harus tahu bahwa generasi muda itu adalah calon pemimpin masa depan. Anak Indonesia harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih luas untuk kedepannya, karena pendidikan sangat penting bagi generasi muda untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi diri. Karena masa depan generasi muda atau masa depan adalah milik generasi muda. Jadi generasi muda ini adalah merupakan agen perubahan yang tidak bisa tidak, maju tidaknya suatu bangsa sangat ditentukan oleh generasi mudanya. Oleh karena itu, generasi muda tidak boleh lemah, dia harus spirit, harus kuat, dan maju terus, jangan pernah berhenti untuk mencapai cita-cita demi untuk kemajuan bangsa dan negara. Baik, semangat dan motivasi yang disampaikan semoga juga memberikan dorongan dan juga semangat kembali begitu ya bagi para calon penerima beasiswa OSC, dan UMI Makassar menjadi salah satu perguruan tinggi favorit yang dicari oleh penerima beasiswa OSC sebelumnya. Terima kasih Profesor Basri Moding selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Salam sehat selalu.